Kemana? Ke Jakarta. Halah, dada aja. Yang bener dong. Ih, ke Cendana lah, biasa. Memang sempat ini jam berapa? Tidak sempat. Gimana dong? Mau makan apa? Makan mie aja. Mie instan. Yuk. Aku tidak tahu cara membuatnya. Astaga Risma, ini tahun 2023 loh. Iya kan aku tidak terbiasa makan mie instan. Oke. Nah, jadi di belakang mie instan itu ada prosedur cara pembuatannya. Jadi gampang. Oh, begitu ya. Ya, Sudah, aku percayakan padamu deh. bagus. Ya udah kita beli mie instannya dulu. Ayo. Yuk gas ke Kopa UM. Gasing. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak, Kak Rini Oktaviani di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya terdapat sebuah percakapan antara Risma dan Fahima yang ingin makan sebuah mie instan. Namun permasalahannya Risma tidak mengetahui bagaimana cara membuat mie instan. Nah, Fahima memberitahu Risma bahwa di belakang kemasan mie instan terdapat sebuah prosedur cara pembuatannya. Nah, dari percakapan Risma dan Fahima tersebut, kira-kira teman-teman bisa menebak tidak? Kita akan belajar apa pada hari ini? Kira-kira apa ya? Betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelumnya, teman-teman, apakah sudah mengetahui mengenai pengertian dari teks prosedur? Jika belum, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisikan cara, tujuan, dan langkah untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur ini biasanya berisikan langkah demi langkah untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Di dalam teks prosedur terdapat kaidah kebahasannya. Nah, di dalam teks prosedur tersebut terdapat kata kerja imperatif, di mana kata kerja tersebut adalah kata kerja perintah. Contohnya, ayo, mari, lakukanlah, silahkan. Nah, yang kedua ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif ini adalah sebuah pernyataan yang mengajak seorang pembaca untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada kata teknis. Selain kata teknis, terdapat konjungsi penjumlahan. Nah, konjungsi penjumlahan itu seperti dan, serta, dan seperti konjungsi lainnya. Kemudian ada deskripsi alat. Nah, di dalam deskripsi alat ini terdapat alat-alat yang akan kita butuhkan beserta juga bahan-bahannya. Di dalam teks prosedur terdapat 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Kita akan membahas satu persatu mengenai jenis teks prosedur ini. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini adalah teks prosedur yang berisikan 2-3 langkah. Contohnya, cara menghidupkan televisi, cara menghidupkan laptop, dan cara memakai setrika. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur ini berisikan 3 banyak sekali langkahnya. Contohnya saja cara membuat SIM C. Nah, ketika kita ingin membuat SIM C, tidak mungkin bukan kita melewatkan tesnya. Tentunya, di dalam teks prosedur ini tidak boleh ada satu langkah yang dilewatkan. Jadi dilakukan secara berurutan. Beda halnya dengan teks prosedur sederhana yang berisikan 2-3 langkah. Kemudian yang terakhir ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur ini sangat unik. Jadi, teks prosedur ini adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya itu kita bisa kerjakan secara acak. Contohnya saja, cara membuat mie instan. Nah, ketika kita membuat mie instan, tentunya kita bisa merebus minyak dahulu. Setelah itu, kita masukkan bumbunya. Atau kita masukkan bumbunya terlebih dahulu ke dalam piring, lalu kita masukkan minyak. Sangat berbanding terbalik dengan teks prosedur kompleks yang tidak bisa ditukar urutannya. Setelah mengetahui mengenai pengertian teks prosedur,
dan jenis-jenisnya, kita akan masuk ke materi struktur dari teks prosedur. Tentunya sama dengan teks-teks yang lain, teks prosedur juga memiliki strukturnya. Nah, teks prosedur ini memiliki 4 struktur. Yang pertama ada judul. Nah, yang kedua ada tujuan atau goals yang ingin dicapai dari teks prosedur tersebut. Kemudian yang ketiga ada alat dan bahan. Dan yang terakhir itu ada langkah-langkah. Namun beberapa teks prosedur juga memiliki penutup atau simpulan. Agar kalian bisa memahami struktur dari teks prosedur ini, kakak akan memberikan contoh dari masing-masing strukturnya. Yang pertama adalah bagian judul. Yang kedua adalah bagian alat dan bahan. Yang ketiga ada bagian langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Selain struktur dan jenis teks prosedur juga memiliki kaidah kebahasaan yang akan menjadi ciri khasnya, yaitu kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penjumlahan, dan yang terakhir ada deskripsi alat. Agar kalian bisa memahami materi pada hari ini, simak pertanyaan berikut dan jawab dengan tepat ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup menarik bukan? Karena teks prosedur ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kakak harap teman-teman bisa menjawab soal tadi dengan benar sebagai evaluasi pembelajaran kalian hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah!